Saya hormati Ibu Pengawas, Ibu Dwi Yusmiharsi yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Tim penilaian kredit, ya, Ibu Narti, yang saya hormati, Bapak Ibu guru semua, guru-guru SMP, SD, SMA di Kabupaten Bogor maupun di luar Kabupaten Bogor. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ya, selalu semangat dan terus semangat menuntut ilmu, mencari informasi seputar pendidikan dan pembelajaran. Ibu Pengawas yang saya hormati dan Ibu Narti yang sudah bergabung di room ini. Hari ini adalah hari yang terakhir Bapak Ibu, ya, hari yang keempat kita di pelatihan Dupak tahap 4. Setelah kemarin kita mendengarkan dari pengawas kita tentang publikasi ilmiah, karya inovatif Bapak Ibu, ya. Semoga Bapak Ibu bisa memahami dan bisa menyiapkan publikasi ilmiah sesuai dengan yang ada di buku 4 PKB, juga karya inovasi, ya. Yang tidak kalah pentingnya, publikasi ilmiah dan karya inovatif itu bukan sekadar ya untuk naik pangkat, tapi untuk perbaikan mutu pembelajaran, ya. Begitu amanat dari Ibu Pengawas kemarin, ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pada siang hari ini, di hari yang keempat, tidak kalah serunya Bapak Ibu, ya. Ibu Narti, salah satu tim penyelenggara kredit, akan menyampaikan tentang pengembangan diri, membuat pengembangan diri, ya. Dan saya sudah menge-share contoh pengembangan diri untuk pelatihan ini Bapak Ibu, ya. Seperti itu contohnya. Kemudian Bu Narti juga nanti akan menjelaskan tentang unsur-unsur penunjang yang komponennya 10% maksimal Bapak Ibu, ya, akan dijelaskan di sini. Bapak Ibu silahkan nanti berdiskusi, bertanya, ya, mungkin ada cara menghitung angka kredit dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu silahkan raise hand bersama dengan Bu Narti juga Ibu Dwi, ya, bersama dengan kita. Bapak Ibu, untuk hikmahnya acara ini mari kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak Ibu dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan kita pada siang hari ini sampai sore diridhoi oleh Allah SWT Bapak Ibu, ya. Mendapatkan ilmu, berkah Bapak Ibu, terutama jaringan kita lancar Bapak Ibu, ya, listrik dan internetnya. Bapak Ibu, oleh karena itu marilah sama-sama kita simak, kita dengarkan bersama paparan tentang pengembangan diri dan unsur penunjang. Yang terhormat Ibu Narti dengan segala hormat dipersilahkan. Bu Narti. Ya, baik. Baik Pak Dano, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bersilaturahmi lewat daring, Bapak Ibu, ya. Semoga di hari yang cerah ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Tadi sudah senang-senang ya bernyanyi, sudah gembira, sudah fresh, sudah pulang dari kantor, mungkin masih ada yang di kantor atau sudah ada yang di rumah. Ya, mudah-mudahan semuanya pada saat ini semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Narti, alamat di Taman Bukit Asri, Pabuaran, Cibinong, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan materi pengembangan diri dan unsur penunjang. Ada Bu Dwi, selamat siang Bu Dwi, kita ketemu lewat daring ya Bu Dwi, ya, alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah, ya, semua sehat. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya kita mulai materinya pada saat ini, yaitu pengembangan diri dan unsur penunjang.
Bapak Ibu, sudah terlihat belum ya ini tayangannya? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Baik. Oh, sudah. Sudah ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita dalam menilai usulan berkas yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu itu, kita masih menggunakan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 yang termaksud unsur utama dan unsur penunjang diantaranya itu pertama pendidikan, yang kedua pembelajaran, yang ketiga pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang keempat penunjang tugas guru. Unsur yang pendidikan, kemudian pembelajaran dan pembimbingan, kemudian PKB ini termasuk adalah unsur utama, kemudian yang keempat adalah unsur penunjang. Semua unsur ini mempunyai nilai-nilai yang harus terpenuhi dan sudah ditetapkan angka kreditnya. Yang termasuk unsur pendidikan diantaranya yaitu subunsurnya mendapatkan gelar atau ijazah, kemudian diklat prajabatan atau dan memperoleh STTP atau sertifikat ini bagi golongan 3A yang ke 3B. Kemudian unsur pembelajaran dan pembimbingan yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Ya, ini proses pembelajaran guru mata pelajaran PKG. Kemudian yang proses pembimbingan guru BK ya. Kemudian yang C melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Ini seperti wali kelas ya, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Ini termasuk unsur pembelajaran. Unsur utama yang ketiga yaitu PKB. Unsur PKB ini terdiri dari pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah dan melaksanakan karya inovatif. Yang termaksud unsur penunjang yaitu memperoleh gelar atau ijazah. Yang berikutnya melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Dan yang ketiga memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Ini adalah yang termaksud unsur-unsur penunjang. Unsur-unsur ini harus terpenuhi apabila Bapak Ibu akan mengajukan kenaikan pangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009, unsur pengembangan diri ini terdiri dari kegiatan diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Yang termaksud publikasi ilmiah ya. Ini karya tulis ilmiah yang dipublikasikan berupa penelitian, tinjauan ilmiah, modul, diklat, dan sebagainya. Ini adalah unsur-unsur PKB yang harus Bapak Ibu penuhi apabila nanti melaksanakan kegiatan pengembangan diri dan publikasi ilmiah yang sebagai syarat untuk kenaikan golongan. Adapun angka kredit yang dibutuhkan dari golongan 3A, 3B, 3C itu pengembangan diri yang dibutuhkan 3. Golongan 3D, 4A, dan 4B itu dibutuhkan 4. Golongan 4C dan 4D pengembangan diri dibutuhkan 5. Ya, ini harus terpenuhi. Ini nilai-nilai angka kredit minimal yang harus dipenuhi oleh seorang PNS ya, seorang guru yang akan mengajukan kenaikan pangkat. Sedangkan publikasi ilmiahnya dan karya inovatif dari golongan 3A ke 3B ini tidak diperlukan publikasi ilmiah ya, cukup pengembangan diri dan penunjang. Golongan 3B ke 3C itu dibutuhkan 4 publikasi ilmiah dan karya inovatifnya. Kemudian golongan 3C dibutuhkannya 6 ya, kemudian 3D dibutuhkan 8, 4A, 4B dibutuhkannya 12.
publikasi ilmiah dan karya inovatif, kemudian 4C dibutuhkannya 14, 4D dibutuhkannya 20. Nah, ini semua angka kredit ini adalah angka kredit minimal yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu bila nanti akan mengajukan kenaikan pangkat. Nah, yang tadi disebutkan adalah unsur-unsur pengembangan diri. Apa sih pengembangan diri tersebut? Ya, sebagaimana Bapak Ibu sudah melakukan, ya seperti saat ini juga sudah sedang melakukan pengembangan diri, yaitu kegiatan pelatihan dupak ya, termasuk pengembangan diri. Nah, pengembangan diri adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesiannya. Kegiatan ini berupa diklat maupun kegiatan kolektif guru. Kegiatan diklat itu apa? Ya, kegiatan diklat itu adalah kegiatan seorang guru mengikuti pendidikan dan latihan yang bertujuan meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Seperti apa kegiatan diklat tersebut? Yaitu seperti kursus, pelatihan, penataran, maupun berbagai bentuk diklat yang lain dengan durasi minimal 30 jam. Penyelenggaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pemerintah daerah. Lembaga diklat yang ditunjuk seperti P4TK, LPMP, LPPKS, Badan Diklat Daerah, lembaga diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk perguruan tinggi yang mendapat izin operasional dari pemerintah daerah. Nah, seorang guru dapat mengikuti diklat ini bisa atas kehendak diri maupun atas penugasan dari kepala sekolah atau institusi. Apabila seorang guru mengikuti kegiatan diklat atas kehendak sendiri, tentunya harus mendapatkan izin dari guru yang bersangkutan, dari kepala sekolahnya. Ya, guru yang bersangkutan ini harus mendapat izin dari kepala sekolah, seperti Bapak Ibu sekarang mengikuti kegiatan pelatihan dupak. Nah, ini juga harus ada surat tugasnya dari kepala sekolah ya. Apabila Bapak Ibu mengikuti kegiatan diklat, bukti fisik apa yang harus dilampirkan agar mempunyai nilai angka kredit kegiatan diklat yang diikuti? Yaitu yang pertama harus dilampirkan yaitu fotokopi surat tugas. Kemudian fotokopi sertifikat ya yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Kemudian laporan hasil pelatihan. Maaf Bu Diah kenapa share screen Bu Diah? Maaf. Ditimpa lagi aja Bu Narti. Maaf, salah pencet. Salah pencet. Ya, Bu Narti mohon di share lagi ya. Di share lagi. Ya. Oh, bentar. Tertimpa sama Bu Diah. Oh, ya sebentar. Ya memang di Google Meet ini kalau ada yang share screen, tertimpa langsung Bu. Ya. Yang punya Bu Diah dihentikan, udah bisa. Oke. Ya, Bu Narti juga termute itunya, mikrofonnya. Coba lagi Bu Narti share screen-nya. Mikrofon Bu Narti termute.
Ya, Bapak Ibu mohon kerjasamanya ya, jangan mengklik yang share screen Bapak Ibu, biar nggak terganggu pemateri ya. Terima kasih. Suara Bu Narti belum muncul ya? Oh ya, Oh, udah, sip. Yo. belum ada ya? Belum Udah, ada udah. ya? Sudah, yo. Sebentar Siap. ini. Lanjutkan, Bu. Iya, sebentar ini layarnya. Ya. Bagaimana Pak? Sudah Sudah. terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Mana mus-musnya? Baik, tadi sampai di... Ya, sampai sini tadi. Sampai yang Oh, bukti fisik. Nah, ini. Sekarang di yang basic B. ini ya? Ya, diklat sampai laporan. Ya, seperti ini ya. Sekarang sudah terdengar ya Pak Dharma suara saya? Sudah, Bu. Sudah Pak? Sudah ya? Baik, dilanjutkan. Jadi bukti fisik yang dilampirkan jika sertifikat Bapak Ibu agar mendapatkan nilai angka kredit dalam pengajuan kenaikan pangkat yang dilampirkan adalah fotokopi surat tugas, dari kepala sekolah, ya, kemudian fotokopi sertifikat yang dilegalisir oleh kepala sekolah, kemudian laporan hasil pelatihan. Laporan ini ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir ya. Bapak Ibu harus mengikuti sistematika yang sesuai dengan yang dianjurkan. Bagian awal ini memuat judul diklat yang diikuti, kemudian kapan waktu pelaksanaan diklat, di mana kegiatan diklat diselenggarakan, kemudian tujuan dari penyelenggaraan diklat itu apa, lama waktu pelaksanaan diklat, kemudian surat tugasnya, penyelenggaranya, kemudian surat persetujuan dari kepala sekolah, serta fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana diklat. Ini adalah bagian awal. Banyak sekali kelihatannya ya ini. Tapi kalau sudah dilaksanakan, sudah biasa, nanti akan mudah Bapak Ibu ya, kalau sudah biasa mengerjakan ini. Dan contohnya sudah ada dari Pak, ya itu sudah sesuai. Kemudian bagian isi, ini yang pertama ada uraian rinci dari tujuan diklat atau pengembangan diri yang dilakukan. Kemudian penjelasan isi materi yang disajikan. Yang ketiganya ada tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru atau peserta diklat. Yang keempat, dampak terhadap peningkatan kompetensi guru dan peningkatan mutu KBM dan siswanya. Ini termasuk bagian isi. Yang kelima, penutup. Bagian akhirnya adalah berupa lampiran yang berupa metrik. Ya, metriknya seperti ini Bapak Ibu ya, harus ada. Mutlak harus ada ya metrik. Yang pertama ini nama diklat ya, kemudian tempat kegiatan, jumlah jam kegiatan, nama-nama fasilitator, kemudian mata diklat atau kompetensinya apa, ini ada di sertifikat ya. Kemudian nama penyelenggara kegiatan dan dampak. Dampak di sini adalah dampak terhadap perubahan prestasi siswa atau hasil belajar siswa. Ini harus ada ya sebagai rangkuman dari isi laporan kegiatan, yaitu berupa metrik. Kemudian berapa sih angka kredit yang didapat jika Bapak Ibu mengikuti diklat? 30 sampai 80 jam itu nilainya 1 angka kreditnya. 81 sampai 180 angka kreditnya 2 ya. Kemudian 181 sampai dengan 480 angka kreditnya 3. Kemudian seterusnya ya, ini sampai 15 tertinggi. Itu adalah kegiatan diklat fungsional.
Nah, sekarang yang berikutnya dari kegiatan pengembangan diri, yaitu kegiatan kolektif guru. Apa sih kegiatan kolektif guru ini? Yaitu kegiatan guru dalam mengikuti pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian yang bersangkutan, keprofesian guru yang bersangkutan. Macam-macam kegiatan kolektif guru yaitu yang pertama lokakarya ya, kemudian kegiatan kelompok musyawarah guru, kelompok musyawarah kerja guru atau in-house training yang kurang dari 30 jam ya. Kemudian mengikuti baik sebagai pembahas maupun sebagai peserta pada seminar, diskusi panel atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya. Ini ya yang termasuk macam-macam kegiatan kolektif guru. Kemudian yang berikutnya yaitu mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesiannya. Berikutnya yang termasuk kegiatan kolektif guru adalah kegiatan KKG atau MGMP ya. Kegiatan MGMP ini minimal ya, guru itu mengikuti kegiatan 12 kali pertemuan. Itu wajib mengikuti kegiatan dalam 1 tahun 12 kali pertemuan. Apabila MGMP tersebut mengadakan atau melaksanakan kegiatannya sistem paket, maka satu paketnya itu memerlukan 3 kali pertemuan minimal ya ini. Jadi bisa 4 kali pertemuan. Yang masing-masing satu pertemuannya ini minimal 3 jam dengan setiap jamnya itu 60 menit. Satu paket kegiatan MGMP ini bernilai 0,15. Jadi dalam satu paket yaitu 3 kali pertemuan nilai 0,15. Bila dalam 1 tahun melaksanakan 4 paket, maka 4 dikali 0,15. Jadi bila seorang guru mengikuti hanya 2 paket, maka dia memperoleh nilai 2 kali 0,15 ya. 2 kali 0,15 atau 2 kali 0,15 ya. Nah, ini paket-paket kelipatan ya. Jadi bila mengikuti 4 kali pertemuan, misalnya satu paket 4 kali pertemuan, tetap itu satu paket ya. Kalau misalnya satu paket itu memerlukan waktu yang lebih lama, memerlukan 4 kali pertemuan, tetap dinilai satu paket ya. Kalau 1 tahun mengikuti 4 paket, berarti 4 kali 0,15. Ini apabila MGMP melaksanakan kegiatannya dengan sistem paket. Jadi bernilai 0,15 dikali paket. Apabila tidak menggunakan sistem paket, MGMP tersebut sertifikatnya bernilai 0,15. Nah, apakah setiap paket ini harus dibuat laporannya? Ya. Dalam 1 tahun, apabila seorang guru mengikuti 2 paket, berarti membuat 2 laporan. Apabila ingin mendapatkan nilai 2 kali 0,15. Berarti dia membuat 2 laporan. Kalau dia mengikuti 2 paket. Dan apabila dia mengikuti 4 paket, berarti membuat 4 laporan kegiatan dari MGMP tersebut. Seorang guru memperoleh angka kredit dari kegiatan MGMP ini paling sedikit telah hadir sebanyak 85% ya. Ini nanti kehadiran ini direkap oleh ketua MGMP sebagai bahan bukti bahwa peserta tersebut atau guru tersebut aktif mengikuti kegiatan MGMP. Seperti kegiatan kolektif lainnya ya, kegiatan MGMP tersebut juga harus mempunyai surat tugas ya, baik atas kehendak sendiri maupun atas penugasan dari kepala sekolah, tetap mempunyai atau dilampirkan surat tugas dari kepala sekolah sebagai bukti fisik ya. Itu harus ada surat tugas dari kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya yaitu laporan untuk setiap kegiatan yang diikuti. Jadi kegiatan MGMP ini sama dengan kegiatan kolektif lainnya harus dibuatkan laporannya ya,
sebagai bukti fisik untuk mendapatkan nilai 0,15. Nah, kegiatan laporan kegiatan kolektif guru, ya kerangkanya seperti ini ya. Kegiatan kolektif guru, apabila ingin dibuat laporannya, ya hampir sama dengan kegiatan diklat fungsional ya, seperti ini bagian awal, memuat judul yang diikuti, kemudian keterangan tentang kapan waktu pelaksanaan, di mana kegiatan dilaksanakan, dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan, lama waktu pelaksanaan kegiatan, surat penugasan, surat persetujuan dari kepala sekolah, fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana kegiatan. Kemudian sertifikat ini diberikan 1 kali dalam 1 tahun ya, sesuai dengan tahun ajaran di akhir pelaksanaan pertemuan kegiatan rutin musyawarah kerja guru tersebut. Nah, ini bagian isinya. Ada tujuan kegiatan yang dilakukan, penjelasan isi kegiatan, tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru atau peserta tersebut. Kemudian yang D, penutup. Bagian akhirnya berupa lampiran yang terdiri dari makalah atau materi yang disajikan, baik itu dia sebagai pembahas maupun sebagai peserta. Itu makalahnya atau materinya dan dilampirkan ya sebagai bahan laporan kegiatan kolektif guru. Kemudian sama dengan kegiatan diklat fungsional ya, ada metrik, harus ada ini metrik yang berupa ringkasan dari pelaksanaan kegiatan. Ya, metriknya seperti ini. Kolom-kolomnya yang pertama yaitu nama kegiatannya apa di sini. Peran gurunya sebagai apa? Apakah sebagai peserta atau sebagai pemakalah atau pembahas ya. Kemudian institusi penyelenggaranya, tempat kegiatan, waktu kegiatan, nama-nama fasilitator, dan dampak. Dampak di sini yaitu dampak adanya penambahan kompetensi kepada guru ya. Apakah dampaknya terhadap guru tersebut bagaimana ya. Terus dampak juga kepada siswa. Jadi ada 2 di sini ya, dampaknya dampak pada guru dan dampak terhadap prestasi siswa. Ini adalah metrik yang harus dibuat apabila Bapak Ibu akan membuat laporan kegiatan kolektif guru. Adapun besaran angka kredit yang didapat dari kegiatan kolektif guru ini, loka karya seperti MGMP ya, ini nilainya 0,15. Kemudian kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, atau pertemuan ilmiah lain sebagai pembahas nilainya 0,2, sebagai peserta nilainya 0,1. Kemudian kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru, yaitu termasuk in-house training, ini nilainya 0,1. Nah, ini adalah kegiatan pengembangan diri. Dilanjut saja dengan kegiatan unsur penunjang ya Pak Darno ya. Dilanjut saja dengan unsur penunjang. Materinya. Pak Darno terlihat tidak nih untuk tayangan unsur penunjangnya? Ada unsur utama dan penunjang. Sudah terlihat ya? Ada unsur Sudah. utama dan penunjang, Bu. Sudah ya, sudah ya. Baik. Dilanjutkan ya. Unsur utama penunjang, dan unsur penunjang ya. ya. Ya, ini. Unsur kita menilai unsur penunjang masih berdasarkan Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009 ya. Yang termasuk di sini kita lihat dulu unsur utamanya ya, dan yang kedua di sini juga masih termasuk unsur utama. Yang termaksud dari pendidikan ini unsur utamanya ya, karena pendidikan bisa menjadi unsur utama, bisa juga menjadi unsur penunjang. Apabila Bapak Ibu
melampirkan ijazah yang sesuai ya, yang linear, ini masuk ke dalam unsur utama. Bukti fisiknya yang harus Bapak Ibu lampirkan yaitu ijazah yang dilegalisir oleh kampus ya. Kemudian surat izin belajar atau tugas belajar. Kemudian ini akreditasinya minimal B. Apabila Bapak Ibu mempunyai ijazah dari luar negeri, ini harus disahkan oleh Dirjen Dikti Kemendikbud atau Kemendikbud Dikti. Ya, ini bukti fisik apabila Bapak Ibu melampirkan ijazah yang lebih tinggi ya. Yang dimaksud ini adalah unsur utama ya. Ini adalah harus dilengkapi semua ya, ini unsur-unsur ini. Ditambah satu lagi yaitu surat penggunaan gelar ya, ini masih belum ditambahkan oleh saya ini. Jadi ijazah yang dilegalisir, surat izin belajar atau tugas belajar, kemudian ini akreditasi ya BAN PT dan surat penggunaan gelar. Sekarang ditambahkan surat penggunaan gelar itu harus ada ya. Apabila nanti Bapak Ibu menjadikan ijazahnya itu sebagai unsur utama. Apabila golongan 3A yang akan mengajukan ke 3B ya, ini sebagai unsur utama ya, diklat prajabatannya ini yang dilampirkan adalah STTP yang disahkan oleh kepala sekolah ya, kemudian sertifikatnya ya. Ini harus dilampirkan dan mempunyai angka kredit 3. Kalau ini angka kredit S3 yaitu 200, ini dipak ya, dipaknya itu harus mencapai 200 ya. S2 itu dipaknya itu harus 150. Sedangkan S1 dipaknya harus 100. Ya, ini adalah angka kredit yang harus dipenuhi nilainya jika S3 ya 200, S2 150 dan S1 100. Ini dipak ya Bapak Ibu ya. Yang termasuk unsur penunjang dari pendidikan ya. Kalau tadi pendidikan masuknya ke unsur utama karena linear ya. Di sini ada pendidikan masuk ke unsur penunjang karena ijazahnya tidak linear ya. Tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Berapa angka kreditnya yang didapat dari ijazah S3 ini yaitu 15. Kemudian S2 nilainya 10, kemudian S1 nilainya 5. Ini adalah termasuk angka kredit yang didapat dari pendidikan ya atau ijazah mendapatkan gelar, menjadi maksudnya ke unsur penunjang apabila ijazahnya tersebut tidak linear. Apa saja bukti fisik yang dilampirkan jika ingin mendapatkan angka kredit? Yang pertama, ijazah itu dilegalisir oleh kampus ya. Kemudian dilampirkan juga surat izin belajar atau tugas belajar, kemudian akreditasi BAN PT. Apabila ijazah dari luar negeri tetap harus disahkan Dirjen Dikti atau Kemendikbud Dikti. Ya, ini termasuk ijazah yang tidak linear sebagai angka kredit unsur penunjang. Kemudian ya, ini melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Di antaranya itu membimbing siswa dalam praktek kerja nyata atau praktek industri. Ini biasanya di SMA ya, Bapak Ibu, ini untuk SMA. Kemudian yang di SMP atau SD ini ekstrakurikuler dan sejenisnya. Ini mendapatkan nilai 0,17 atau 0,17 ya. Sebagai bukti fisiknya yang dilampirkan yaitu surat tugas dari kepala sekolah, kemudian laporan hasil membimbing siswa. Tentu saja ini harus sesuai dengan bidang keahliannya. Dan siswa yang dibimbing adalah siswa dari siswa sekolah tempat Bapak Ibu bertugas ya. Kemudian yang termasuk unsur penunjang lainnya yaitu sebagai pengawas ujian, itu nilainya 0,08 ya.
tingkat sekolah dan tingkat nasional 0,08 sama. Apa yang dilampirkan yaitu SK dari kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, yang termasuk dari unsur penunjang adalah menjadi anggota organisasi profesi, ya, sebagai pengurus itu nilainya 1, sebagai anggota itu nilainya 0,75. Bukti fisik yang dilampirkan yaitu SK, fotokopi kartu anggota, dan surat pernyataan dari ketua bahwa yang bersangkutan aktif sebagai pengurus atau sebagai anggota. Ini adalah unsur penunjang, ya, apabila Bapak Ibu akan melampirkan surat atau SK sebagai pengurus atau sebagai anggota organisasi profesi. Kemudian yang keempat, menjadi anggota kepramukaan. Sebagai pengurus itu nilainya 1 dan sebagai anggota itu nilainya 0,75, ya. Apa saja yang dilampirkan yaitu SK dan fotokopi kartu anggota. Menjadi tim penilai angka kredit, ya, ini juga ada nilainya, ya, 0,04, ya. Kecil sekali nilainya, ya, 0,04. Apa saja yang dilampirkan yaitu sebagai tim penilai. Mungkin di antara Bapak Ibu di sini ada tim penilai, nanti apabila akan mengajukan unsur penunjang, maka akan dilampirkannya sertifikat tim penilai yang ditandatangani oleh Mendikbud, kemudian fotokopi SK tim penilai, surat keterangan dari pejabat yang berwenang, ya. Kemudian ada keterangan bahwa tim penilai tersebut sudah melakukan penilaian dalam kurun waktu tertentu. Ya, ini sekurang-kurangnya 1 tahun, ya, sebagai tim penilai. Kemudian yang keenam, unsur penunjang lainnya yaitu menjadi tutor atau pelatih atau instruktur setiap 2 jam pelajaran. Apa saja yang dilampirkan sebagai bukti fisik? Yaitu surat tugas, fotokopi jadwal kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan. Ini nilainya 0,04. Tentu saja ini juga sesuai dengan bidang keahliannya. Unsur lain, ya, sebagai unsur penunjang yaitu memperoleh tanda jasa atau Satya Lancana Karya Satya. Ini 30 tahun nilainya 3, angka kreditnya. 20 tahun nilainya 2, 10 tahun nilainya 1. Apa saja yang dilampirkan yaitu sertifikat atau piagam. Yang kedua, memperoleh penghargaan atau tanda jasa, sertifikat atau piagam yang kriterianya ada seperti ini, ya, penghargaan atas prestasi dalam pengabdiannya secara terus-menerus dalam berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama kepada nusa bangsa dan negara di bidang pendidikan atau kemanusiaan dan kebudayaan. Kemudian guru yang mendapat penghargaan atau guru berprestasi, ya, tingkat nasional, ini diberikan angka kredit tambahan untuk kegiatan kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat. Ini Bapak Ibu, ya, unsur penunjang yang mendapatkan angka kredit. Dan unsur penunjang ini adalah 10% dari unsur utama, ya. Jadi unsurnya 10%, ya, tidak maksimal 10%, ya, kalau unsur penunjang ini. Apabila Bapak Ibu mengajukan ijazah, maka tim penilai ini akan melihat kriterianya seperti ini, yaitu yang pertama dilihat akreditasinya, ya. Ini minimal B, ya, akreditasinya. Kemudian bukan pendidikan kelas jauh, kecuali program kerjasama Pemda dengan perguruan tinggi tertentu dalam rangka penuntasan guru minimal berkualifikasi S1 atau D4. Jadi pendidikan kelas jauh ini adalah pendidikan universitas terbuka yang sudah ditentukan, ya, oleh pemerintah. Hanya pendidikan universitas terbuka yang sudah diakui oleh pemerintah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah surat izin belajar. Surat izin belajar ini harus dilampirkan, ya, dan nanti akan dilihat apakah alokasi dari
tempat belajar itu dengan tempat tugas itu kurang atau lebih dari 60 km. Jadi kalau misalnya lebih dari 60 km, ini bukan lagi surat izin belajar, tapi tugas belajar. SK tugas belajar dan SK pembebasan sementara. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, tetapi jaraknya jauh ya, lebih dari 60 km, itu akan mendapatkan surat tugas belajar dan konsekuensinya akan mendapatkan surat pembebasan sementara sebagai guru. Apabila sudah selesai mengikuti pendidikan, maka akan mengajar kembali dan itu ada lagi akan mendapatkan SK mengaktifkan atau pengangkatan kembali ya. Jadi bertugas kembali sebagai guru. Ini ada SK-nya. Dan SK ini harus dilampirkan untuk mendapatkan angka kredit. Yang ketujuh, kualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugas. Kemudian yang kedelapan, terakreditasi BAN PT. Nah, ini alamat websitenya ya, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Apabila nanti akan mau mendownload akreditasi BAN PT Bapak Ibu ya, universitas Bapak Ibu yang diikuti. Ini ada undang-undang bagi PNS yang mengikuti studi lanjut ya. Banyak sekali ya, ini nanti bisa dibuka di internet ya. Tidak mungkin dibuka di sini satu persatu ya, karena terlalu banyak nanti menghabiskan waktu ya. Di antaranya di sini adalah tentang pendidikan kelas jauh ya. Ini sudah dijelaskan tadi ya di awal ya. Nah, ini adalah contoh dari BAN PT ya. Bisa dilihat di sini alamat websitenya, nanti diklik ya. Nanti Bapak Ibu bisa diisi di sini dan dibuka, kemudian di-download. Nah, ini contoh akreditasi BAN PT-nya. Jadi, yang dilampirkan yaitu ketika Bapak Ibu melaksanakan kuliah ya, bukan yang udah lulus. Misalnya Bapak Ibu kuliahnya di tahun 2015 sampai 2017. Nah, jadi di tahun 2015 dan di 2017 lah yang di-download. Jadi universitas tersebut berada pada akreditasinya apa di sini akan tertera ya, akan terlihat. Jadi bukan yang sudah lulus yang dilampirkan untuk kenaikan pangkat, tapi ketika Bapak Ibu melaksanakan kuliah di tahun-tahun Bapak Ibu sedang melaksanakan kuliah, itu yang di-downloadnya. Nah, ini contoh surat izin belajar ya. Harus ada, harus dilampirkan. Jadi harus diurus Bapak Ibu yang belum punya surat izin belajar ya dari sekarang. Kemudian surat tugas belajar ini bagi seorang guru yang mengikuti pendidikannya itu di atas 60 km yang jauh, yang tidak mungkin bisa sambil melaksanakan tugas sebagai guru ya. Jadi dia harus bebas ya, ada surat pembebasan dalam mengajar. Nah, ini contohnya seperti ini tugasnya, surat SK-nya ya. Ini SK pengangkatan kembali. Nah, ini contoh surat penggunaan gelar. Ini harus ada Bapak Ibu ya, harus diurus. Jadi mulai tahun ini jika Bapak Ibu mengajukan kenaikan pangkat, melampirkan ijazah, baik itu sebagai unsur utama maupun sebagai unsur penunjang, harus melampirkan surat penggunaan gelar dan harus diurus. Desember ini paling lambat ya harus sudah diurus. Karena surat ini memerlukan waktu lama 5-6 bulan baru terbit. Diurus ke dinas ya. Nanti ke bagian ke Paramdani bisa di sana ditanyakan apa saja persyaratannya ya untuk melaksanakan atau membuat surat penggunaan gelar. Jadi Bapak Ibu yang
ijazahnya, baik itu linear maupun tidak linear. Apabila akan diajukan sebagai kenaikan pangkat, ini harus segera mengurus surat penggunaan gelar. Ya, Desember ini harus sudah diurus paling lambat ya. Di sini ada surat edaran dari Dikti tanggal 23 September 2002 yang menyatakan bahwa masyarakat dimohon agar mewaspadai dan berhati-hati terhadap berbagai tawaran pendidikan tinggi. Yang cirinya sebagai berikut, ya di sini ada menawarkan berbagai macam gelar dari luar negeri atau gelar-gelar dari lembaga yang menggunakan nama asing ya. Seperti ini ya, keren nama-namanya, Harvard International University, World Association of Universities and Colleges, American Watch University dan seterusnya ya ini. Kemudian menawarkan berbagai macam kemudahan misalnya seperti ahli kredit, mahasiswa pindahan, keringanan SPP, pembebasan SPP, beasiswa, kuliah jarak jauh, program ekstensi, kuliah mandiri, jaminan wisuda, pemendekan lama studi, dan kemudahan lain yang sejenis. Kemudian yang ketiga menawarkan berbagai program yang berbeda dengan kaidah dan norma pendidikan tinggi, seperti halnya kelas paralel, kelas jauh, program kerjasama, kelas akhir pekan, kelas eksekutif, program yang dipadatkan, ujian bersama, dan bentuk lain yang sejenis. Ini harus disikapi ya, harus hati-hati, jangan sampai Bapak Ibu mengikuti pendidikan ini tapi tidak bernilai angka kredit, tidak mempunyai angka kredit dan tidak diakui. Untuk mencegah terjadinya kekecewaan terhadap mutu dan legalitas pendidikan tinggi, maka anggota masyarakat diharapkan mencari informasi langsung ke Direktorat Dikti ya, dan atau koordinator Kopertis wilayah setempat tentang status prodi lembaga pendidikan tinggi yang Bapak Ibu ikuti ya. Jadi harus hati-hati. Mencari informasi langsung ke Ban PT tentang peringkat akreditasi prodi lembaga pendidikan tinggi. Ya. Di alamat sini Bapak Ibu ya, websitenya bisa nanti dibuka, dicoba dibuka ya. Akreditasinya apa? Bapak Ibu yang mempunyai ijazah ya. Bisa di download. Ya demikian Bapak Ibu yang saya hormati, materi pengembangan diri dan unsur penunjang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Sudarno. Silakan Pak Sudarno. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silahkan ya yang mau bertanya. Resen ya Bapak Ibu. Silahkan aja langsung buka mic. Pak Omon tuh, dah. Silahkan Pak. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, mau bertanya, tadi kegiatan kolektif MGMP, kalau Ya. kata Ibu itu harus paket, sedangkan saya suka pakai jam Bu, 32 jam, apakah bisa gitu? Iya baik. Ada lagi Pak Omon? Terus ini saya mengikuti diklat e-guru Bu, itu ditandatangannya itu oleh ketua e-guru, chip itunya dan instruktur. Terus ini untuk pengembangan diri kan harus 4, apakah 4 itu oleh diklat atau diklat 2 dan seminar atau workshop 2 gitu Bu. Terus Baik. SKP satu lagi Bu. Terus Ya. SKP Bu yang sekarang kan sudah keluar peraturannya, sekarang mah 6 bulan Bu ya. Tak berlakunya itu Iya. kapan gitu Bu. Ya, Iya. terima kasih. Baik. Langsung saja ya Pak Darno dijawab ya. Baik Pak Omon. Iya Bu, langsung aja. Iya. Untuk yang pertanyaan yang pertama mengenai paket MGMP, kalau memang biasanya MGMP itu melaksanakan kegiatannya itu jam ya, per jam. Jadi tidak apa-apa. Jadi tetap mempunyai nilai
Walaupun di situ tertera 32 jam, tapi kegiatan MGMP ini bernilai 0,15. Jadi satu sertifikat yang bernilai 0,15. Begitu. Jadi nggak bisa satu ya nilainya, Bu? Tidak Pak, tidak. Iya. Iya, Bu. Iya, tetap nilainya 0,15. Iya. Kemudian pengembangan diri, pengembangan diri ini tidak masalah apakah itu dia diklat semuanya atau KKG semuanya ya. Yang penting jumlahnya itu pengembangan diri nilainya 4. Jadi tidak harus dibagi 2, tidak ya. Misalnya Pak Omon ini mengikuti pengembangan dirinya dari diklat semua, nggak masalah. Atau dari KKG semua nggak masalah. Yang penting sudah bernilai 4. Seperti itu. Untuk SKP Bapak ya, untuk SKP untuk tahun 2021 ini masih menggunakan yang manual. Ya. Yang 1 tahun ya. ya. Iya, yang 1 tahun. Masih manual yang tahun 2021 ini masih. Itu, seperti itu. Untuk 2002 itu udah yang sistem online ya. Yang seperti kita lakukan di Jelita itu ya, tinggal download. Tapi yang untuk 2021 kami kemarin menilai itu masih menggunakan SKP yang manual. Yang 2021 itu dibuat secara manual. Seperti itu. Oh iya. Terus guru Bu, tadi diklat. Oh iya guru ya. Untuk penandatanganan diklat, kalau guru itu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, itu kita akui. Ya, tanda tangannya harus ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Seperti itu. Harus ada tanda tangan Dinas Pendidikan. Kalau tidak ada Bu, karena itu online, jadi ada penawaran diklat, cuma ditandatangannya itu oleh manajer gurunya itu Bu, dan instruktur di belakangnya. Iya, tapi nanti tetap kita beri nilai, tapi tidak sesuai dengan nilai yang sesungguhnya. Seperti misalnya 32 jam di situ tertera ya. Kita tidak nilai 1, ya tidak, karena tidak memenuhi kriteria. Ya, karena di situ sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa yang penyelenggaranya itu diantaranya itu kementerian, LPMP ya atau P4TK atau kegiatan institut lain ya, dan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada tanda tangan dari dinas, jadi tidak kita hargai nilainya sesuai dengan jam yang tertera di situ. 0, ini Bu, 0,1 gitu atau iya, 0,1. Kegiatan ilmiah lainnya itu. Oh iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Omon. Pak Omon dari SMP mana Pak Omon? SMP 1 Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Oh, jauh ya Pak Omon ya, Jati Gede. Jauh Bu. Iya. Di Sumedang ya. Iya Bu. Ya. Oke, silahkan lagi Bapak Ibu yang lain. Belum tampak respon nih. Atau Ibu Narti lanjutkan dengan Bu Prinalita, Pak. Bu Prinalita. Oh, itu dari masih tadi ada. itu. Bu Prinalita itu salah pencet dari tadi, enggak ini. Oh, itu? Iya. Dari awal itu present terus. Tapi enggak ini mikrofonnya enggak hidup. Bu Prinalita, halo. Bisa lanjutkan aja Bu Narti kalau masih baik. ada yang latihan apa ya? Ya. Iya, baik. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin memikirkan apa yang mau ditanyakan ya, saya akan ajak Bapak Ibu untuk menghitung angka kredit. Punten, Ya? mau bertanya boleh? Oh, boleh. Ya, sebelum dilanjutkan, maaf. Boleh. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Puji. Ibu Puji ya? Ya. Ya, baik. Silakan Bu Puji. Bu Puji. Begini Bu, tadi di keanggotaan keprofesian itu kan harus fotokopi kartu anggota gitu ya. Iya. Nah, misalkan kita di anggota keprofesian jadi anggota PGRI itu kartu anggota kita tidak ada.
Itu Iya. bagaimana? Karena apa? Saya sendiri ketika tanggal lahir nama dimasukkan itu ada bermasalah seperti itu. Jadi kartu anggotanya tidak bisa muncul seperti itu. Itu bagaimana, Bu? Oh, begitu ya. Untuk ke angka kreditnya. Iya, Terima kasih, Bu. iya, baik. Ibu Puji, apabila tidak bisa dibuat kartu anggota karena ada masalah tersebut ya? Ya, Ya, itu bisa dibuat surat keterangan saja boleh, Bu. Surat keterangan. Surat keterangan bahwa Ibu aktif sebagai anggota PGRI. Ya, mintanya ke ketua ranting atau ke ketua cabang? Keranting. Ranting Ya, saja. boleh. Ya. Terima Ibu kasih. membuat kartu anggota di mana? Harusnya kan di Kabupaten Bogor di Luwisadeng. Iya. Cuma karena kita sudah online kan pakai online gitu ya, Bu. Itu tidak Iya. bisa karena di situ nama saya malah munculnya orang lain seperti itu. Coba Ibu datang langsung ke kantornya, Bu. Ke kantor mana? Ke kantor cabangnya coba. Ya, karena itu kan dibutuhkan, Bu, kartu anggota itu buat nanti seterusnya ya. Itu kan berlaku 5 tahun. Nanti coba Ibu datangi. Ibu kan masih mau mengajukan kenaikan pangkat itu periode berikutnya ya, Bu ya. Masih ada waktu, masih ada kesempatan ya, Bu ya. Ya. Coba didatangi, Bu, kantor cabangnya. Karena melalui online Ibu tidak berhasil ya. Ya. Ya, coba langsung aja ke kantor cabangnya untuk membuat kartu anggota dari sekarang. Ya. Terima kasih, Ya. Bu. Iya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, misalnya belum ada lagi yang mau bertanya, saya akan coba mengajak Bapak Ibu untuk belajar menghitung angka kredit. Jadi kalau Bapak Ibu sudah paham menghitung angka kredit, jadi tidak ragu-ragu lagi untuk mengajukan kenaikan pangkat. Ya, jadi pede. Bu Narti, Ya. maaf. Ya. Halo. Iya, maaf. Boleh saya bertanya? Ya. Dan ya boleh dengan siapa, Bu? Melanjutkan pertanyaan Ibu yang tadi. Ibu Soraya, Bu. Ibu Soraya ya. 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 Ya, melanjutkan pertanyaan Ibu yang tadi yang masalah keaktifan sebagai anggota atau pengurus ya. Itu Baik ya. Nilai 1 atau 0,75 sebagai peserta atau pengurus itu berlaku tiap tahun atau sekali SK misalnya kan sebagai pengurus MGMP misalnya ya. Nah, misalnya ada SK itu tahun 2019 misalnya sampai 2014. Nah, ketika 2021 itu kita mengajukan kenaikan pangkat, berarti kan baru berlaku 3 tahun. Itu dihitungnya 1 kali 3 atau cuma 1 atau nanti sisanya bisa digunakan lagi untuk berikutnya. Itu gitu. Ya, baik Ibu Soraya. Kita untuk menghitung SK pengurus ya, SK pengurus maupun anggota itu per tahun. Misalnya di situ SK-nya berlaku selama 3 tahun, berarti kalau sebagai pengurus 1 dikali 3. Kalau sebagai anggota berarti 0,75 dikali 3, seperti itu. Jadi kita lihat masa berlakunya. Jadi per tahun dihitungnya. Jadi per tahun ya. 1 tahunnya nilainya 1, seperti itu. 2 tahun nilainya 2 kalau sebagai pengurus. Kalau sebagai anggota jadi 0,75 dikali berapa tahun. Seperti itu ya, Ibu Soraya. Oh iya. Ya baik, makasih Bu. Ya. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu mungkin ada yang memikirkan untuk bertanya apa gitu ya, memikirkan pertanyaannya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar menghitung angka kredit dari berkas-berkas yang Bapak Ibu miliki. Terlihat tidak ini Bapak Ibu semua? Terlihat tidak tayangannya?
Terlihat, Bu. Terlihat ya. Bapak Ibu kan sudah mengikuti dari hari pertama tentang PKG ya. Hari kedua tentang kemarin itu dengan Bu Dwi ya, materi publikasi ilmiah dan karya inovatif ya. Tentunya Bapak Ibu sudah bisa menghitung nilai-nilai dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan selama ini. Di sini ada contoh studi kasus ya, yang bisa Bapak Ibu nanti nilai berapa angka kreditnya. Seperti di sini contoh, Bella Sapira SPD, jabatan guru muda, pangkat penata tingkat 1, golongan ruang 3D. TMT-nya 1 April 2016, mengajar mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Cibinong. Diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Bella Sapira ini, ya Bella Sapira SPD ini memperoleh hasil penilaian kinerja sebagai guru, nilainya 50, ya sebagai guru nilainya 50. Dan sebagai kepala sekolah mendapat nilai 20. Ini nilai penilaian kinerja kepala sekolah, ini nilai PKG guru. Jadi kalau kepala sekolah itu membuat penilaian kinerjanya 2. Penilaian kinerja sebagai guru, penilaian kinerja sebagai kepala sekolah. Jika yang bersangkutan dalam 4 tahun terakhir memperoleh 4 angka kredit dari kegiatan pengembangan diri, 6 angka kredit, dan publikasi ilmiah karya inovatif ya. 6 angka kredit ini publikasi ilmiah dan karya inovatif. Kemudian 8 angka kredit dari kegiatan penunjang. Apakah Bella Sapira SPD dapat naik pangkat dalam kurun waktu 4 tahun? Yang pertama, soalnya ya, berapakah total nilai angka kredit Bella Sapira SPD dalam kurun waktu 4 tahun? Baik Bapak Ibu, ini kita kerjakan sama-sama ya. Bella Sapira ini golongan 3D. 3D ini 1 tahunnya berapa Bapak Ibu? Ada yang ingat? 1 tahun berapa nilainya 3D itu? 75 kalau nggak salah ya. Per tahunnya? 50. Kalau 50 ini PKG-nya 50. Nilai tertinggi berapa Bapak Ibu nilai tertinggi? 14 kompetensi ya. 14 kompetensi dikali 4 berapa Bu? 14 kali 4? 56. 56. Jadi nilai tertinggi 56. Ya, jadi 50 per 56 dikali 100. Berapa Ibu? 50 per 56 dikali 100. Ini kita menghitung nilai PKG dulu ya. 50 per 56 dikali 100. Berapa? Lima puluh dibagi 56 dikali 100. 89. Berarti 89 itu nilainya baik ya. Nah, kriteria baik itu ya. Berarti nilainya baik ya. Berarti kali 100 ya Bu ya? Iya. Nah, seperti ini dulu ya. Bapak Ibu ini terlihat tidak? Terlihat tidak ini tayangan ini? Terlihat. Terlihat ya? Ya. Dia sebagai kepala sekolah golongan 3D. Ya, di sini sebagai kepala sekolah, ya PKG-nya itu nilainya baik. Nilai baik ya.
kalau kepala sekolah itu PKG-nya 25% ya Bapak Ibu. Ya. Jadi 25% dari nilai baik itu berapa? 19,50 ya untuk 3D 19,50. 25% dari 19,50 adalah 4,88. Ya, kemudian nilai PK guru, ini itu tadi nilai PK guru. Kalau nilai PK kepala sekolah, nilai PK kepala sekolah itu paling tinggi 24 ya maksimal. Dia mendapatkan nilainya 20. 20 per 24 itu nilainya 83. 83 itu kategori baik. Ya, baik. Di sini dalam kategori baik nilainya adalah 14,63. Jadi di total 4,88 ditambah 14,63 jadi tetap 19,50. Seperti itu ya. Ya. Jadi nilai PK guru ditambah nilai kepala sekolah dia di total itu 19,50 per tahun. Di sini berapa tahun? 4 ya. Jadi 4 dikali 19,50 berapa Bapak Ibu? Nilainya jadinya, nilai PK-nya, nilai penilaian kinerjanya atau unsur pembelajarannya? 3D 78 ya. Kemudian Bella Sapira ini memperoleh angka kredit dari kegiatan pengembangan dirinya berapa di sini? 4 ya. Kemudian pengembangan dirinya ya dari kegiatan memperoleh angka kredit pengembangan dirinya berapa di sini? 6 angka kredit dari publikasi ilmiah dan karya inovatif. Penunjangnya berapa di sini? 8 ya. Jadi berapa totalnya Bapak Ibu? Ada yang bisa menghitung di sini? Total perolehan angka kredit yang diajukan oleh Bella Sapira? Coba. Tadi PK guru berapa? PK guru dan PK kepala sekolah nilainya? Kalau di total jadi 4 tahun? 70? 78. 78. Pengembangan dirinya berapa? 4. 4. 78 ditambah 4. Kemudian publikasi ilmiahnya? 6. 6. Jadi total berapa? 88. Ditambah 8? 88. Iya, ditambah 8? 96. Iya. 96. Pinter ini Ibu sudah bisa menghitung ya. Jadi totalnya 96. Mungkinkah Bella Sapira bisa naik pangkat dalam waktu 4 tahun? Belum. Belum. Kenapa Bapak? Kenapa Ibu? Karena dari 3D ke 4A ya Bu ya itu. Iya. Dari 3D ke 4A membutuhkan 150. Pinter Ibu ya. 100 untuk Ibu nih. Ibu siapa ini? Puji Bu. Ibu Puji ya. Jadi dia tidak bisa naik pangkat ya Ibu Bella Sapira ini karena nilainya kurang. Walaupun dia sudah 4 tahun karena dia nilainya masih kurang ya, masih 96. Yang dibutuhkan adalah 100. Ya. Ini ada contoh yang kedua nih, Ibu. Ayo dihitung sama-sama di sini ada ya. Ropi Ahmad adalah guru BK ya di SMP 1 Sukaraja. Golongannya 3C. TMT-nya 1 April 2017. Sebagai guru BK, Ropi Ahmad ini membimbing siswa 120 orang. Jika dalam waktu 4 tahun terakhir yang bersangkutan ini telah mengikuti program pengembangan dirinya jumlahnya 4. Kemudian publikasi ilmiahnya dia 6 ya, publikasi ilmiah dan karya inovatifnya 6. Kemudian dia memperoleh unsur penunjangnya 10.
Dan nilai penilaian kinerja gurunya 54. Dan selama 4 tahun ini dia berturut-turut nilainya baik ya. 54 ini baik ya. 54 ini untuk guru BK ya. Bukan 54 guru mata pelajaran. Kalau guru BK itu berapa kompetensi? Ada yang tahu di sini? Ada yang ingat? 17 kompetensi. Iya, betul. 17 dikali 4 berarti 68 ya nilai maksimalnya. Kalau dia 54, apakah dia berada baik atau cukup nilainya? Cukup. 54 per 68 kali Iya. 100. 79. 79 masih baik ya. 79 masih baik nilainya. Jadi 3C kalau baik itu berapa? 20,25. 20,25 3C. Kalau misalnya 4 tahun, 81. 81. Jadi totalnya berapa nih, Bu? Untuk 101, Bu. 101 ya. Jadi bisa naik pangkat tidak ini, Pak Rofi Ahmad? Bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa? Bisa karena 3C ke 3D cuma 100. Cuma 100. Tapi ya lihat Bu, hati-hati di sini ada yang kurang. Di sini mana yang kurang Rofi Ahmad ini? Sehingga dia belum bisa dikatakan untuk naik pangkat itu bisa. Karena ada yang kurang di sini apa Bu? Pikinya 6. Karena dia Jumlah siswa. Oh, ya. jumlah siswa. Jumlah siswa. Iya, betul. Karena jumlah siswa yang dibimbing 120 orang. Iya. Iya. Kurang 30. Iya, minimal berapa? 150. Iya, minimal 150. Ini dia 120, jadi masih kurang siswa yang dibimbingnya. Jadi untuk guru BK, ini kan SK mengajarnya ini harus ada lampiran keterangan jumlah siswa yang dibimbing. Ya, itu harus ada di situ. Jadi kita bisa melihat dia berapa siswa yang dibimbing oleh guru BK tersebut. Ya. Pada dasarnya kalau melihat nilai dia udah bisa naik pangkat ya, nilainya udah lebih 1. Tapi karena dia membimbing hanya 120 orang, jadi belum bisa dipertimbangkan untuk naik pangkat. Tapi kalau di sini diganti ya, soalnya dengan 150 orang dan 150 siswa, dia sudah bisa naik pangkat. Seperti itu ya. Di sini ada guru BK nggak Bapak Ibu? Ada ya? Ada tidak guru BK di sini? Ya, kalau ada nanti harus dilampirkan di SK tersebut keterangan berapa siswa yang dibimbing. Nah, ini ada satu lagi soal ya. Ya, ini Bu Sri Lestari SPD, guru SMP Negeri 2 Sukaraja, jabatan guru madya. Pangkatnya adalah pembina golongan ruang 4A, TMT 1 April 2016. Mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dengan tugas tambahan sebagai wali kelas. Bu Sri ini memperoleh ijazah S2 dengan gelar MPD, Prodi Manajemen Pendidikan dari Universitas Pakuan Bogor. Selama 4 tahun, Bu Sri Lestari ini mempunyai nilai kinerjanya, ya PKG-nya baik. Kemudian melaksanakan PKB dan memperoleh angka kredit dari kegiatan pengembangan diri itu 4 ya angkanya. Kemudian memiliki 3 PTK yang sudah diseminarkan dan memiliki 1 jurnal tingkat kabupaten. Kemudian dia juga memiliki piagam penghargaan Satya Lencana 20 tahun dan sebagai pengurus PGRI selama 4 tahun. Berapakah total nilai angka kredit Bu Sri Lestari dalam kurun waktu 4 tahun? Ada yang bisa ini memecahkan soal ini? Coba dihitung sama-sama Bapak Ibu ya. Kita belajar biar sama-sama memahami agar nanti pada suatu saat akan mengajukan kenaikan pangkat lebih pede ya, karena sudah mempunyai nilai yang cukup.
Untuk 4A berapa nilainya kalau dia baik? PKG-nya? 29,50. 29,7 75. 29,75 ya. Kalau dia baik. Kalau dikali 4 jadi berapa?119. Iya, 119. Tadi dengan Bapak siapa ini? Bapak dan Ibu siapa? Saya Pak Omon. Oh, Pak Omon ya. Pak Omon masih setia Pak Omon ya. Iya. Alhamdulillah Pak Omon ya. Ini Iya. nilainya 119 dari PKG Bu Sri ya, golongan 4A. Kemudian dia punya nilai apa lagi dari unsur pembelajaran? Sebagai apa tugas tambahannya? Wali kelas, Bu. Wali kelas. Ya, wali kelas itu berapa persen dari kegiatan PKG-nya? 5%. Iya, 5% dari 29,75 yaitu berapa? 5%. 1,49. Ya, 1,49 itu setahunnya ya, Bu ya? Ya, Tahun. Di situ dia berapa tahun? 4 tahun. Jadi tinggal dikalikan 4 saja, ya. Dapat 5,95. Ya. Jadi nilai yang diperoleh Bu Sri dari unsur pembelajaran ya, berapa totalnya? (119) ditambah 5,96. Berapa totalnya? 11,95. 119 ditambah 5,96. 24,96. Iya, 124,96 ini dari unsur pembelajaran saja ya, dari unsur utama ya, 124,96 yang diperoleh oleh Bu Sri Lestari. Kemudian dia punya nilai publikasi ilmiah. Pengembangan diri dulu ya, pengembangan diri berapa di sini? 4. Iya, berarti 124,96 ditambah 4, ditambah apa lagi? PTK 3. PTK 3 berapa nilainya? 12. 12. 12 ya, 12. Ditambah apa lagi di sini? 1 jurnal kabupaten apa? Jurnal kabupaten 1. Ya, betul. Jadi total publikasi ilmiahnya berapa ini? 17. Publikasi ilmiahnya 13 ya, pengembangan dirinya 4 ya, 17. Ditambah 124,96. Kemudian dia ada unsur penunjangnya apa di sini? S2. S2, bagus ya. S2-nya dia tidak linear ya, Bu ya? Ya. Jadi masuknya unsur penunjang. Berapa nilainya? 10 apa 15 ya, Bu? Kalau S2 itu 10 ya, Bu ya? 10 ya. Ya, 10. Tambah apa lagi unsur penunjangnya selain ijazah? Pengurus PGRI. Ya, pengurus PGRI 4 tahun ya. Ya, ditambah apa lagi nih? Ditambah apa lagi? Satya Lencana. 20 tahun nilainya berapa? 2. Jadi total unsur penunjangnya berapa? 6. Total unsur penunjang saja. 16 ya? 16 ya. Iya. Yang dibutuhkan berapa unsur penunjang kalau 4A atau 4B? 10%-nya dari total nilai. Berarti total nilai yang dibutuhkan 150. 10%-nya berapa, Bu? 15. Ya, 15 yang dibutuhkan 15. Jadi nanti yang kita hitung 15. Walaupun dia sini ada 16, ada 17, ada 18, ada 20,
Ya. yang kita masukkan hanya 15 karena maksimal ya nilainya 15. Karena maksimal itu 10% dari total nilai yang dibutuhkan. Jadi berapa di total ini nilai semuanya? Berapakah total nilai angka kredit Bu Sri Lestari dalam kurun waktu 4 tahun? 156,96. Iya betul. Ya, Betul sekali ya, nilainya 156,96. Ibu udah bisa nih ngitung nih, nanti bantuin teman-temannya kayak di-share juga ilmunya ke teman-temannya untuk ya, cara menghitung berkas-berkasnya agar bisa lebih pede mengajukan kenaikan pangkat ya. Jadi kesimpulannya apakah Bu Sri Lestari SPD dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam jabatan guru madya pangkat pembina tingkat 1 golongan 4B? Apakah bisa? Iya, bisa. Bisa. Jadi golongannya bisa 4B ya, bisa naik ke 4B Bu Sri Lestari ini. Seperti itu ya Ibu, Bapak, cara menghitung angka kredit dari berkas-berkas yang dimiliki oleh Bapak Ibu yang akan mengajukan kenaikan pangkat. Jadi bisa lebih pede lagi menghitungnya ya. Mengajukannya juga lebih pede. Wah, sudah punya bekal untuk naik pangkat. Jadi dan ilmunya bisa di sharing-sharing ke temennya ya yang tidak mengikuti pada hari ini ya. Bisa nanti di share ke temennya biar lebih paham lagi yang lainnya juga cara menghitung angka kredit. Jadi laporan-laporan pengembangan diri Bapak Ibu dipersiapkan dari sekarang ya, setiap sertifikat yang dimiliki itu dibuatkan laporannya. Jadi satu sertifikat, satu laporan, satu jilid ya. Satu sertifikat, satu laporan, satu jilid. Jadi harus rapi, jangan sampai acak-acakan penyusunannya ya. Kalau Bapak Ibu punya sertifikat kegiatan kolektif maupun kegiatan diklat fungsional ya, itu masing-masing harus dibuat laporannya dari sekarang. Jadi nanti pada saat pengajuan kenaikan pangkat tinggal mengumpulkan saja gitu. Jadi tidak repot lagi untuk membuat laporannya. Dan materi-materi diklatnya, materi-materi KGG-nya juga masih ada ya. Jadi masih bisa langsung dibuat laporannya. Kalau nanti dibuatnya pada saat pengajuan kenaikan pangkat, alangkah sibuknya nanti Bapak Ibu ya bikin segala macam ya. Bisa nanti mengganggu aktivitas sebagai tugas utama guru yaitu mengajar. Jadi dibuat yang rapi, satu laporan, satu sertifikat ya. Sesuai dengan kaidah penulisan yang sudah saya share tadi ya, sudah saya tayangkan tadi. Itu dibuatkan seperti itu ya. Sistematikanya. Saya kembalikan ke Pak Sudarno. Ya, baik Bu. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Ada yang raise hand kah? Masih ada? Jika memang sudah, oh Pak Omon lagi. Pak Omon mau nanya? Yo, silakan. Ya, sebentar. Ini Bu mengenai seminar PTK, foto yang diperlukan berapa, yang foto yang ini ya, yang digunakan. Itu dulu. Seminar PTK ya. Seminar. Baik Pak Umon, untuk dokumentasi itu tidak ada ketentuan berapa-berapanya. Yang penting di situ ada dokumentasi kegiatan, ada foto pesertanya, ada foto narasumbernya, ya, ada foto tayangannya. Di situ ada PowerPoint-nya ya, dilihat ya. Biasanya 4 atau 6 itu sudah
sudah cukup ya. Atau 2 halaman sudah cukup. Ya. 2 halaman itu isinya ada yang 4, ada yang 3 foto ya 1 halaman itu. Seperti itu. Kalau sekarang kan banyak seminar PTK itu dengan cara daring ya. Jadi jangan sampai memasukkan foto-foto daring kegiatan lain dimasukkan ke foto seminar PTK, itu jangan sampai salah ya, jangan sampai salah masukkan dokumentasi. Jadi sesuai fotonya itu dokumentasinya sesuai dengan kegiatan seminar PTK gitu. Jangan foto-foto lain dimasukkan ke dalam seminar tersebut gitu Pak Oman ya. Ini Bu, kalau Iya. tahunnya misalkan saya bikin PTK sekarang tahun sekarang, terus diseminarkannya tahun berikutnya itu boleh? Boleh banget ya, Boleh. boleh. Bapak bikin PTK sekarang, diseminarkannya tahun Iya. depan boleh. Jadi udah tatap Oh, muka ya, udah ada tatap muka langsung, jadi tidak melalui daring ya. Jadi itu lebih bagus malah. Bapak untuk mengajukan kenaikan pangkat terakhirnya Bapak tahun berapa? saya Oktober 2016 Bu. Oh, 2016 ya. Iya. Cukup Bu kalau ini berarti sudah 6 tahun itu. Iya, cukup banget Bapak itu. Harusnya Bapak udah mengajukan itu, Pak. Apa yang kurang, Pak? Kok belum mengajukan? Iya belum ini aja. Soalnya Belum. kalau sudah 4B suka Iya. nyantai Bu ke sana. Bapak 4A ya? 4B Bu. 4B ke 4C? Iya mau ke Oh, 4. 4B ke 4C ya? Iya, Iya. jadi 4A ke 4B dan 4B ke 4C itu sama ya nilai-nilai yang dibutuhkannya. Iya, iya. Iya, Terima kasih Bu. iya sama-sama Pak Umon. Ada lagi tambahan Bu Narti. Iya Ibu, Bu Dwi ya? Ya, untuk Pak Omon, kalau 4B ke 4C ada satu syarat diantaranya Presentasi. PTK yang diseminarkan dan dijurnalkan. Ya, jadi Iya. PTK-nya diseminarkan dan dijurnalkan. Dijurnalkan. Salah satu PTK-nya harus ada itu. Iya. Kalau ini Bu, kalau dibukukan, misalkan PTK saya dibukukan, diterbitkan yang ISBN, bisa nggak Bu? Kemarin kan sudah saya jelaskan ya, kalau Ya, Bu. PTK yang dibukukan itu nanti mengikuti sistematika penulisan buku, Pak. Iya, iya. Jadi PTK kita nanti ada tata cara penulisannya seperti penulis buku, sistematikanya, gitu ya. Iya. Kalau diterbitkan yang tidak BSNP, Tidak beri diterbitkan cuma BSNP gitu Bu. ISBN, ada ISBN-nya Bu. Cuma itu aja. Diterbitkan oleh penerbit yang ber-ISBN, begitu ya. Iya, Nah, itu kan nanti Bapak menjadi buku, Pak. iya. Nilai angka kreditnya berapa Bu? Kalau angka kreditnya berapa Bu kalau dibukukan itu? 3 kan Bapak kalau jadi buku? 3 Bu. Iya. Kalau menurut saya PTK ya PTK, nanti Bapak buat buku yang lain, jangan nanti tumpang tindih. Nah, tapi bisa Bu ya, kalau PTK itu dimodifikasi sistematiknya mode buku, bisa Bu ya? Bisa, tapi kembali lagi penilaiannya nanti itu penilaian ke buku, Pak. Oh, bukan ke PTK? Enggak kan? Menjadi satu buku itu, bukunya diterbitkan di ISBN 3. Penerbit yang tidak ber-ISBN 1. Diterbitkan secara nasional, mendapatkan itu pengesahan dari Puskurbuk, dari BSNP, dari Kemdikbud, dapat 6. Itu kalau dilihat dari bukunya.
Jadi tidak bisa dua ya, PTK dengan buku itu. Jangan, itu nanti Bapak serakah namanya. Ya kan Satu ini karya, pernah Bapak ini Bu, satu PTK itu cina bisa menjadi 15 angka kredit itu. dari mana itu dapatnya? Pernah dari Bu Harna itu dari Jawa Tengah pernah workshop Bu. Oh ya, saya malah dari dulu belum pernah mendengar seperti itu. Dari Prof. Marha ini yang penilai angka kredit pusat, dari Prof. Suharsini belum pernah mendengar yang itu. Yang dapat Pak, satu laporan PTK diseminarkan, ada Iya. satu penilai 4. Masuk ke jurnal, dapat nilai jurnalnya tingkat apa nih? Kabupaten, provinsi, atau nasional. Dapat penilaian yang dimuat di jurnal. Itu kan? 4, kalau jurnalnya di tingkat nasional berapa poinnya? 3. Ya, berarti dapat 4 ditambah 3, 7 kan Pak? 7, ya. Nah, dari laporan PTK itu Bapak kegiatannya, tindakannya menggunakan media tidak? Media menggunakan. Nah, menggunakan medianya Bapak bisa menjadi karya inovatif guru. Dinilai medianya dengan deskripsi seperti kemarin itu, tata cara penulisannya, apa saja yang dikumpulkan, dinilaikan di pengembangan profesi dalam bentuk karya inovatifnya. Itu pengembangan medianya kan? Alat peraganya ya Pak, karya inovatif guru membuat alat peraga, membuat media pembelajaran. Nah itu di situ, bukan satu PTK ditulis dalam bentuk buku, semuanya dinilai. Waduh, ini siapa yang memberikan penjelasan seperti itu? Sayang sekali. Coba dilihat di buku PKB kita ya, supaya lebih detail isinya. Ya, mudah-mudahan Pak Omon langsung naik 4C ya Pak ya. Amin, amin Bu. Ya, terima kasih. Ya. Angga Bu Narti, Pak Darno dilanjut. Iya, Ibu, terima kasih masukannya. Iya, Pak Oman ya. Jadi Pak Oman bila ingin menaik ke 4C, nah dengan Bu Dwi nih, pakarnya nih, udah ke 4E ya Pak Bu Dwi ya. Bu Dwi udah 4D atau 4N ya sekarang? Alhamdulillah, itu kan dukungan Bu Narti dan kawan-kawan bisa mentok di 4E itu. Udah 4E, Alhamdulillah. Tertinggi di Kabupaten Bogor nih Ibu nih. Itu tak bisa sendiri ya, selalu didukung oleh teman-teman semuanya. Iya. Iya, bisa nanti di-share ilmu-ilmunya bagaimana naik ke 4C, ke 4D, bisa tanya langsung ke Ibu nanti. Ya Pak Oman ya, semangat ke 4C. Iya, iya. Amin, amin, amin. Iya. Terima kasih. Bapak Ibu ada yang lain lagi yang masih penasaran? Oh, Pak Joni ya? Yo, silakan. Pak. Ya, silakan Pak Joni. Terima kasih Bapak. Ibu, ini tentang penghitungan dupak. Jadi alhamdulillah sekarang sudah sedikit banyak sudah memahami tentang penghitungan dupaknya. Tetapi pada saat kemarin pengajuan naik pangkat, dalam penghitungan dupaknya itu kemarin hanya sebatas pengetahuan yang diampu saja, Bu. Kemudian apabila dalam penghitungan dupak yang kemarin itu sudah diajukan, kemudian ternyata tidak sesuai, dan ternyata setelah mendapatkan materi dari Ibu, wah ternyata pengajuannya banyak yang tidak sesuai untuk penghitungannya gitu. Terus apakah dupaknya tersebut itu disuruh diperbaiki, kemudian bisa mengikuti kenaikan pangkat yang saat ini diajukan, apakah itu direvisi tetapi pengajuan pangkatnya harus ke periode yang selanjutnya, Ibu? Pak Joni ya? udah ikut periode yang kemarin ya? Kemarin ya? Ibu ya. Iya. Terus berarti BTL ya?
Loh, belum tahu Ibu hasilnya apa gitu kan. Loh. Cuman setelah saya mendapatkan materi ini ternyata apa dalam pengisian dumpaknya untuk penilaiannya itu banyak yang kurang gitu kan. Misalkan di sini untuk apa? Untuk pengurus dalam organisasi KKG misalkan. Di situ kan ternyata penghitungannya dalam 1 tahun dikali 1 kan Ibu ya. Iya. Ya. Kemarin saya memasukkannya itu dalam 1 periode saya masukkan hanya 1 saja gitu. Oh, seperti itu. Iya. Gini Pak Joni ya, kalau misalnya Pak Joni ini BTL, itu nanti ada surat cinta dari tim penilai. Jadi kekurangannya apa saja. Kalau sampai saat ini Pak Joni belum ada surat cinta, kita sebutnya surat cinta kalau itu ada perbaikan ya atau kekurangan. Untuk pengisian dupak itu nanti yang dipakai hitungan tim penilai, bukan hitungan dari pengaju pengusul ya. Nanti yang dipakai dari hitungan tim penilai, bukan dari pengusul ya. Oh iya. Jadi tidak harus diperbaiki oleh Bapak, tidak, karena tim penilai punya rumus sendiri ya, punya hitungan sendiri. Iya. Seperti itu. Iya Ibu. Iya. Oh Ibu, kalau untuk angka kredit yang dibutuhkan dari 3B ke 3C berapa Ibu? Angka kredit yang dibutuhkan dari 3B ke 3C. Ke 50. Oh, 50. Iya kan? Iya. 50. Iya. Iya. Kemarin saya sempat untuk penghitungannya sebenarnya kalau dari unsur utama, kemudian dari unsur penunjang, bahkan kemarin saya unsur penunjangnya itu dari kegiatan dan sertifikat itu ada 15 angka kredit Ibu. Oh. Ada 15 angka kredit. Cuman saya mengajukannya itu baru 3 tahun. Terakhir saya menerima SK-nya itu tahun 2019 Ibu. Jadi terhitung 3 tahun dari pada saat pengajuan. Oh. Apakah itu bisa diterima ya? Kalau 3 tahun belum cukup. 3 tahun. Oh, 3 tahun belum cukup. Kalau Pak Joni mengajukan ijazah nggak? Ijazah S2 atau ijazah justru saya pertama itu Bu, saya salah mengajukan ijazahnya. Saya mengajukan ijazah S2 itu pas dari golongan 3A ke 3B karena ketidaktahuan saya. Oh, jadi sudah tidak dipakai lagi sekarang. Jadi sudah tidak dipakai lagi. Iya. Kalau Bapak ada ijazah S2 yang dilampirkan, Bapak bisa 3 tahun. Kalau misalnya itu masuk ke dalam unsur utama ijazahnya, linear ya artinya. Tapi kalau Bapak tidak ada ijazah yang dilampirkan sebagai unsur utama, 3 tahun itu belum mencukupi untuk pengajuan kenaikan pangkat. Jadi Bapak bisa mengajukan lagi nanti tahun berikutnya seperti itu. Harus menunggu 4 tahun ya Ibu ya? Iya, minimal. Berarti walaupun kita aktif di berbagai macam kegiatan, organisasi, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan sampai pengembangan diri kita banyak, tetap nanti akan sama aja dengan yang lainnya gitu Ibu? Karena masing-masing ada porsinya. Yang dibutuhkan itu berapa? Ada porsinya semuanya. Tidak semerta-merta Bapak sudah banyak angka kreditnya dari publikasi ilmiah, dari penunjang sudah banyak, Bapak menghitungnya sudah cukup. Kita tidak menghitung seperti itu. Masing-masing ada porsinya. Ya. Tidak jumlah yang kita lihat, ya gitu. Tidak jumlah yang kita lihat. Lihat PKG-nya juga, Pak. Iya. Dilihat nilai PKG-nya, dilihat dari unsur utamanya, publikasi ilmiah, pengembangan diri itu kan termasuk unsur-unsur yang dinilai, Pak. Iya, Ibu. Iya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya. Unsur penunjang pun kalau terlalu melebihi dari 10% kita buang, Pak. Ya, maksudnya kita tidak hitung. Kita hitungnya maksimal 10% dari unsur yang dibutuhkan itu. Jadi jadi penyumbang nilai terbesar itu kan dari sumber unsur pembelajaran, PKG ya. Kalau PKG-nya baru 3 tahun ya tidak bisa diajukan. Jadi mohon bersabar Pak Joni ya untuk kenaikan pangkat berikutnya, menunggu 1 tahun lagi ya. Tidak bisa, tahun 2019 tidak bisa ya. Itu 1 tahun. Kalau PKG-nya amat baik baru bisa ya Bu? Amat baik, sempurna. Sempurna sebagai guru ya Bu ya. Ya, kalau PKG-nya amat baik bisa Pak Joni. Oh gitu, justru itu Ibu setelah menerima kemarin ilmu penghitungan PK guru kemarin baru menyadari ternyata PKG kemarin yang dibuat ya ternyata banyak kekurangannya gitu Ibu.
Sepertinya ya sulit sih kalau tahu seperti itu jadinya. Iya, seperti itu. Iya. Nggak apa-apa, jadi kan kesempatan ini kita mendapatkan tambahan wawasan, semakin terbuka. Terus mulailah Iya. Bapak Ibu teman-teman semuanya dokumentasikan setiap kegiatan. Jangan menunggu nanti saatnya, oh saya mau naik pangkat baru berak-beruk ngumpulin berkas. Tidak. Mulai sekarang sedikit-sedikit kita kumpulkan dalam file. Filenya misalnya Pak Joni sekarang dari 3B ke 3C gitu ya. Nah, di laptop kita sudah ada Iya. file atau folder kenaikan pangkat 3B ke 3C. Nah, kalau kita punya kegiatan langsung masukkan folder itu, simpan di folder itu, simpan di folder. Pada saatnya kita tinggal print. Nah, kumpulkan begitu. Jangan nunggu nanti sudah mau waktunya naik pangkat baru di mana ini ya. Duplikat kegiatan silahkan di PDF kan, screenshot atau di filekan, nanti beri nama pengembangan diri, latihan penghitungan dupa, pengembangan diri tentang BIMTEK Canva, pengembangan diri tentang BIMTEK apa, kita sudah punya tanggal berapa disusun secara berurutan. Di saat waktunya tiba, kita tinggal print dari folder yang sudah kita persiapkan gitu. Berarti kalau pengembangan dirinya juga terlalu banyak, jika pengembangan dirinya juga terlalu banyak, Kan berarti ada di situ porsinya nanti tadi. juga akan digunakan. Oh, berdasarkan porsinya yang 10% tadi Bu ya? Iya, tapi tidak rugi kan Pak? Hitungannya. Iya, itu yang 10% yang penunjangnya Pak. Unsur penunjang yang Tunjangnya, 10% itu. Pengembangan diri itu termasuk unsur utama. Iya. Baik Bapak Ibu, sekiranya sudah nggak ada lagi Pak Ibu ya? Ya, jadi Bapak Ibu, ini mumpung ada Ibu pengawas juga ya, memang ini Bu, apa namanya, permasalahan ya, realita yang ada di Kabupaten Bogor, terutama Kabupaten Bogor ya, yang lain mungkin sama kali ya Bu ya, itu memang untuk mempersiapkan itu Bu ya, untuk mempersiapkan sejak awal itu memang agak sulit gitu ya, guru-guru mungkin apa gimana ya pola pembinaannya gitu Bu ya, itu harus kita jadi PR buat mungkin para kepala sekolah dan pengawas juga Bapak Ibu. Seperti itu. Biasanya pada mendadak gitu Bu, seperti itu kan nggak baik ya. Ya. Semuanya kembali kepada masing-masing Pak, niatan masing-masing. Kalau kita teledor, tidak memikirkan nasib sendiri, ya kita yang rugi gitu ya. Saya punya prinsip begini, sekali merayuh dayung 230 terlampaui. Saya bekerja, saya dokumentasikan pekerjaan saya. Saya mengikuti kegiatan, saya dokumentasikan kegiatan itu. Sehingga setiap kali pelatihan, kita jangan menjadi orang yang rugi 2 kali. Ruginya apa? Harus menyiapkan waktu untuk kegiatan itu. Kemudian kalau tidak kita dokumentasikan, kepentingan pengembangan karir sendiri akan terbengkelai. Nggak mungkin orang lain ngurusin kita, begitu kan? Ya kita sendiri yang harus memperhatikan pengembangan karir kita. Makanya semuanya kembali kepada dirinya. Ngitung angka kredit, ngitung sendiri. Dokumen yang dibutuhkan kita kumpulkan sendiri. Nggak bisa saya minta Bu Narti, Bu minta laporan kegiatan BIMTEK yang kemarin. Nggak bisa. Karena kita punya bahasa kita sendiri-sendiri yang kita alami, kita tuliskan seperti itu. Kecuali, saya kegiatannya bareng. Pak, tolong ya yang kemarin kirim ke saya. Nah, terus dimodif oleh kita. Disesuaikan dengan apa yang kita pahami pada waktu pelatihan itu. Setiap kali pelatihan jangan tunggu esok atau lusa menuliskan laporannya. Pulang, selesai laporan, sudah kita miliki, sudah di tangan.
sudah di-file di laptop kita. Itu cara yang saya lakukan ya Pak ya, ini triknya. Dulu kan sering kegiatan di luar ya, mau ada akreditasi di luar, mau ada pembinaan apa di luar, ada diklat apa. Sebelum saya pulang ke rumah, laporan sudah saya siapkan. Nah itu yang mendukung dokumen saya lengkap di laptop saya, gitu ya. Oh saya ke sekolah, pulang dari sekolah saya sudah punya apa yang saya lakukan di sekolah tadi. Laporannya sudah ada. Bukti fisik kegiatan di sekolah, maka saya suka mintakan tolong fotoin. Itu dari dulu, bukan hanya sekarang musimnya selfie baru foto-foto gaya-gaya, tidak. Dari dulu kala setiap kegiatan sudah didokumentasikan untuk bukti fisik. Nah, itu cara kerja kita sehingga alhamdulillah apa yang saya minta dari teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah menjadi modal saya lancar sampai di 4E saat ini. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, teman-temanku semua yang baik hati dan tidak sombong. Selalu membantuku. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu tepuk tangan buat Bu Dwi dan Bu Narti, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya Pak Darno, pada kesempatan ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman guru semuanya, khususnya ya bagi peserta yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita juga bagikan ilmunya kepada teman-teman lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terima kasih Bu Narti, terima kasih Bu Dwi, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kegiatan kita cukupkan ya hari ini, hari keempat ya, hari terakhir pelatihan kita. Kami selaku pengurus forum MGMP, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kekhilafan kami. Hanya seperti ini yang bisa kami fasilitasi buat Bapak Ibu semua. Nah, dengan berakhirnya pertemuan kita hari ini, berarti Bapak Ibu sudah selesai, cukup 4 hari, 32 jam. Laporan pengembangan diri sudah diberikan ya, contohnya Bapak Ibu tinggal tambahkan dikit-dikit saja sesuai yang Bapak Ibu terima dari narasumber ya. Lengkapi juga foto-fotonya, kalau masih termasuk hari ini kan belum saya masukkan ya, itu silahkan. Kemudian Bapak Ibu menunggu sertifikat, akan saya usahakan nanti di hari ya sekitar 2 hari dari sekarang lah Bapak Ibu ya. Ini selesai saya kirimkan lewat alamat yang Bapak Ibu berikan. Kalau yang satu sekolah memang kami kolektif. Untuk yang di luar Kabupaten Bogor, jadi kami bantu disekankan Bapak Ibu ya, mohon maaf. Karena kalau dikirimkan dengan JNE cukup lumayan ini ongkosnya ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kami sekankan saja. Oke Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Bu Nari terima kasih, Bu Dwi terima kasih. Ketemu lagi nanti di acara berikutnya. Bapak Ibu kita tutup ya. Bu Dwi kita akhiri kegiatan kita dengan bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Omon, boleh teman-teman di Sumedang diajakin Pak Omon. Iya, siap Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silahkan live dari grup ya, live dari. Oke, makasih.